Assalamualaikum, kita kembali lagi lanjut part 2 terkait politik pilihan presiden kita Indonesia. Selaku warga kita harus nyoblos ya. Ini saya gabung ke grup WA Jurdil Amin, jujur adil Anies Baswedan Muhaimin. Harusnya ini pendukung Anies ini. Kita lihat. Saya sudah menyimpan beberapa pesan yang saya bintangi karena cukup menarik. Nah, ini. Ada 3 klaster pemilih dalam pemilu. 1. Pemilih kritis. Orang-orang cerdas, pandai, pintar, biasanya ulama, cendekiawan, mahasiswa. Oke. Yang kedua, pemilih loyalis. Orang-orang partai dan loyalis pada struktur organisasi. Yang ketiga, pemilih awam. Orang-orang kurang berpendidikan. Orang-orang desa, orang-orang pedalaman. Kemana ada angin, dia ikut. Di kelompok nomor 3 inilah yang bisa dibeli suaranya. Oke, masuk akal. Tapi ini dari segi urutannya kok sesuai juga sama paslonnya. Ini seakan-akan loh ya. Pemimpin kayak gini mau jadi presiden, ngeri kali bah. Coba kita tengok apa ini. Waduh, wifi saya udah habis ini, pakai sinyal ini. Tukidides adalah seorang ahli sejarah bangsa Yunani. Hidupnya adalah 2500 tahun yang lalu. Dia punya hukum itu satu kalimat saja. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia ingin berbuat. Saya ulangi, yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Waduh. Yang lemah harus menderita. Nah, ini nggak tahu ya, ini mungkin potongan cuplikan, kita nggak tahu video fullnya. Cuman dari cuplikan ini, yang kuat bisa berkuasa, bisa melakukan semaunya. Yang lemah pasti akan menderita. Lalu digoreng lah. Mau pemimpin kayak gini, ngeri kali. Maksudnya ya dia berkuasa semena-mena dan segala macam. Digoreng ya. Ini jubir pasangan Amin mah buat mata kita seger ngelihatnya, beda dengan jubir Prabowo. Aduh, kita tengok apa lagi ini. Astagfirullahaladzim. Jubir muda Amin, Ais Syafia. Masya Allah. Ya oke lah. Oke, bagus. Ini. Oke, kita cari lagi apa ini. Capres yang dibeli 9 naga sama dengan 3 periode Jokowi. Kacung etnis Cina 9 naga oligarki. Astagfirullah, sampai begininya kalian bikin meme ya. Sama-sama bau kencur, bau tanah. Astagfirullah. Waspada kecurangan. Teman-teman masih ingat di postingan saya terkait isu-isu yang beredar? Coba cek. Ini berkaitan dengan ini. Waspada kecurangan. Jadi saya posting isu-isu politik. Salah satunya tentang Prabowo yang kemungkinan besar menghalalkan segala cara agar menang. Itu isunya loh ya. Saya kurang tahu juga. Ini rencana Polri untuk menangkan. Oh, Polri sudah bergerak memenangkan PS ya. Prabowo Gibran. Kita coba tengok videonya. Peran Polri dalam pemenangan Prabowo saat netralitas aparatur pemerintahan hanya omong kosong. Meskipun di depan kita semua, lembaga Polri selalu digambarkan menghargai prinsip netralitas dalam menyikapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Namun faktanya di lapangan sangat bertolak belakang. Dalam melancarkan aksinya, Listio telah mengondisikan seluruh pimpinan Polri yang ada untuk mendukung kemenangan Prabowo Gibran, serta membentuk satuan khusus di tubuh Polri sebagai instrumen pemenangan Prabowo Gibran. Adapun para pimpinan Polri yang terlibat dalam pemenangan Prabowo Gibran yakni berikut daftarnya.
Aduh, nggak kelihatan ini. Sebagai langkah awal untuk menunjukkan kemenangan Prabowo, Listio membentuk tim khusus yang ditugaskan melakukan surveillance atau kegiatan pemantauan terhadap segala bentuk ancaman yang ada di Indonesia. Tim khusus yang dirancang Listio sendiri dengan berbagai macam peralatan siber yang super canggih. Sayangnya, semua peralatan canggih tersebut berasal dari anggaran negara yang berarti menggunakan uang rakyat. Perangkat siber yang digunakan oleh tim khusus rancangan Listio tergolong sangat canggih dan tidak bisa dioperasikan oleh sembarang orang. Adapun perangkat siber yang dimaksud adalah 5G Direction Finder yang berfungsi untuk memindai area sekitar, mendeteksi dan melokalisir posisi ponsel, serta memblokir layanan seluler. Dan 5G Vehicle Direction Finder yang berfungsi untuk mendukung performa perangkat spionasi yang komponennya terdiri atas main unit SDR, 5G External Power Amplifier, dan Polisi sudah tidak netral. Bahaya ini, bahaya. Bapak Anies latihan menembak di Cilandak. Ini salah satu bukti nyata orang cerdas. Astagfirullah. Cuma nembak aja dibuat orang cerdas. Kita kalau sudah kadung fanatik terhadap pemilihan ini bisa musuhan ini. Bahaya juga ini ya. Apa ini? Dengan menolak money politik, kita sudah mengajarkan pada calon pejabat dan pemimpin tentang amanah, kejujuran, dan martabat diri. Menarik ini, padahal ada banyak pesan yang saya bintangi yang itu penting-penting semua, namun kita tengok bertahap aja deh. Kita buat part ketiga nanti. Jutaan rakyat menyaksikan orasi Anies Baswedan tentang Palestina. Oke, itu sudah lama ya. Nantikan kabar indah dari para mujahid kita di Gaza. Oke, ya Allah, semoga Gaza diberikan kekuatan, kemenangan, dan segera bantuan datang bagi mereka semua. Semoga kita kaum muslimin saling mencintai sesama warga muslim sebagaimana tubuh yang terikat dengan anggota tubuh yang lainnya. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwaninal muslimina wal muslimati fi Palestin. Amin. Allahumma amin. Allahumma tsabbit imanuhum wa anzilis sakinata fi qulubihim wa wahhida sufufahum. Amin ya rabbal alamin. Wes enggak ono ini katanya wes. Kesimpulan debat Capres pertama 12 Desember ya. Sebelum nonton debat yang kedua, penulis akan coba klasifikasikan performance pada kandidat presiden itu dari segi speak by data, emotional quality, smart argument. Dari 3 poin itu maka kita coba telah sebagian saja dari debat Capres, terutama ketika para calon saling bertanya pada calon lainnya. Yang pertama, Prabowo bertanya pada Anies. Pak Prabowo tanya, anggaran DKI yang sekitar 80 T dan Jawa Barat yang sekitar 50 T jika dikolerasikan dengan indeks polusi udara, mengapa DKI anggarannya lebih besar, indeks polusinya lebih tinggi? Anies jawabannya, dianalogikan penanganan COVID. Ada satu wilayah yang punya alat PCR terlihat data COVID tinggi. Tapi ada wilayah yang tidak punya alat PCR terlihat data COVID-nya rendah. Itu bukan karena wilayah itu bebas COVID, tapi karena tidak punya PCR. Masuk akal. Belum selesai Anies menjawab, Prabowo terlihat emosional menjawab bahwa pertanyaan bukan soal COVID. Anies tersenyum sambil katakan, biarkan saya selesaikan dulu Pak. Itu analoginya. Soal sebenarnya tentang polusi itu, DKI memiliki alat pendeteksi polusi udara. Itu dipakai setiap hari. Artinya, data yang muncul harusnya setiap hari polusi tinggi. Jika polusi memang berasal dari kendaraan. Masuk akal memang Anies ya. Prabowo menyangkal lagi dan berkata, susah jika menyalahkan angin. Jadi apa sebaiknya di DKI tidak ada pemimpin saja? Di sini Prabowo berdebat dengan tidak etis menurut penulis karena berupaya menghina dan bukan mendebat. Oke. Sekarang dari Ganjar bertanya pada Prabowo. Pak Ganjar bertanya, masalah penghilangan aktivis tahun 98 juga kasus lainnya, jika Pak Prabowo jadi presiden, apakah perlu dilakukan penyelidikan dan pengadilan HAM berat? Dan apakah masalah itu akan diselesaikan Pak Prabowo? Dengan agak emosi, Prabowo menjawab, kenapa setiap elektabilitas Prabowo naik, soal pelanggaran HAM selalu diungkit? Itu sangat tendensius. Persoalan HAM itu sekarang ditangani oleh Cawapres Paslon nomor 3, Mahfud MD. Penonton berteriak riuh menyambut jawaban Prabowo, namun ditanggapi lagi oleh Ganjar, Pak Prabowo, saya hanya tanya, apakah akan diperlukan penyelidikan dan pengadilan HAM? Dan yang kedua, apa perlu diselesaikan kasus ini? Prabowo terdiam lagi saat Ganjar kickback jawaban Prabowo yang terkesan emosional.
Yang ketiga, Anies bertanya pada Ganjar. Anies bertanya, apa yang menjadi prioritas Pak Ganjar jika jadi presiden tentang masalah penegakan hukum terkait kasus Kanjuruhan dan kasus KM 50? Meski secara legalitas telah ada keputusannya, namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apa tanggapan Pak Ganjar? Pak Ganjar jawabnya, penegakan hukum yang sudah lama seringkali dianggap selesai meski belum memuaskan para pihak. Untuk itu, terkait dua kasus itu, jawabannya bisa dibuka kembali dengan melakukan investigasi yang lebih lanjut dan ditujukan dengan mencari kebenaran. Dijawab Anies, baik terima kasih. Namun itu perlu hal yang lebih komprehensif lagi dalam penyelesaiannya, yaitu dengan penyelidikan dan penyidikan yang lebih netral dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Oh, kalau cuma diungkit tapi tetap tidak ada keadilan, ya sama aja akhirnya ya. Keren ini Anies ini. Ya, jangan hanya diungkit dong, tapi lebih komprehensif, lebih bijak, menjunjung supremasi hukum. Karena kita adalah negara hukum. Luar biasa Anies ini. Sekarang 4, Anies bertanya pada Prabowo. Apa perasaan Pak Prabowo saat MK memutuskan? Oke, apa jawabannya Pak Prabowo? Mas Anies, Mas Anies. Ini apa hasilnya ini? Kita lihat hasilnya ini. Apa ini? Dari segi penulis berkeyakinan di antara 3 kandidat presiden Indonesia, Anies Rashid Baswedan lah yang paling memenuhi 3 kriteria di atas. Itu pandangan objektif. Nah, ini jadi panjang lebar menyampaikan ternyata menyimpulkan Anies yang lebih layak. Keren. Ini banyak lagi ini. Kita lanjut part 3 kayaknya. Mana lagi ini? Ojo bosan untuk selalu berbuat baik lor. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita bersalawat dulu ya hari Jumat. Sallallahu alaihi Muhammad. Belum ada capres atau pejabat manapun yang lagi sholat pun ditungguin di depannya untuk bertemu. Masya Allah, siapa ini? Kita tengok. Melepas rindu untuk perubahan Indonesia, harapan rakyat Indonesia untuk amin ke depannya. Amin. Oh, ini Anies Muhaimin. Oh, ini Aniesnya lagi ruku ini. Ini pasti akan digoreng ini. Waduh, banyak